Good morning, everyone. Welcome to the Merchant Marine Polytechnic of Sumatera Barat. Currently, we are in the podcast program together with our director, our management, one of the cadet representation, me as a moderator, and our expert informant, Chief Engineer Suparwo, Marine Engineer SP1. Welcome. Give applause, everyone. I would like to give you a little bit brief or background related to our informant, which is Mr. Suparwo. Actually, he is our senior and marine expert for the advisor, and he has been experienced as a chief engineer for 16 years all around the world. He was trusted to strengthen the educational system in Semarang for 9 years. Also, he has been being a Kapus Diklat sebagai Kasubid, sebagai Badan Diklat, Kabak Program Perhubungan Darat, Laut, Udara, dan Meteorologi pada saat itu. Saat ini, beliau dikenal sebagai Lilin Tua, yaitu nama channel YouTube edukasi terkait permesinan kapal beliau. You guys can check the videos over there and learn with him. Dan fakta uniknya adalah saat beliau in charge dalam Kementerian Perhubungan ada problem terkait IMO yang saat itu bahwa Indonesia itu direncanakan untuk masuk dalam IMO whitelist, dan beliau merupakan satu dari beberapa aktivis atau ASN yang in charge pada kegiatan itu. Apakah Chief bisa menjelaskan peran Chief pada saat itu? Mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Ya, terima kasih. Suatu kehormatan buat saya, Lilin Tua, hari ini duduk bersama-sama dengan beliau-beliau para manajemen Poltekpel Sumatera Barat bersama jajaran dan seluruh mahasiswa tingkat 1, yaitu semester 1 dan semester 2. Suatu kebanggaan buat saya dan suatu hal yang memuaskan buat saya karena saya bisa saling share apa yang saya miliki, dan saya bisa melihat betapa selama 3 hari saya di sini kesungguhan daripada pimpinan di dalam menyiapkan SDM pelaut yang andal, yang world class quality. Menyambung pertanyaan dari Mbak ya, tentang peran saya waktu itu, setelah saya berlayar dari tahun 68 sebagai kadet, masih ada di kapal uap yang mesinnya masih kayak mesinnya Titanic, yaitu reciprocating engine, sampai dengan selesai saya tahun 81 sebagai chief engineer. Ternyata saya dipanggil oleh pemerintah waktu itu oleh almarhum Kapten Yatim untuk memperkuat jajaran pendidikan. Dalam hal ini pendidikan dan pelatihan pelayaran di Semarang. Saya tidak tahu mula-mulanya apa kira-kira atau kenapa kami ditarik ke pemerintahan. Waktu itu bersama Kapten Arso Martopo dan beberapa. Dan ternyata penarian itu adalah dalam rangka memperkuat jajaran pendidikan dalam rangka memperjuangkan Indonesia masuk ke dalam IMO whitelist. Sebagaimana diketahui, walaupun Indonesia waktu itu sudah meratifikasi SCW 1978, tapi dalam pelaksanaannya kita belum konsisten, sehingga sertifikasi yang dikeluarkan oleh Indonesia itu belum atau tidak diakui secara internasional. Sehingga pada saat itulah Kapten Yatim, Kementerian Perhubungan, waktu itu namanya Departemen Perhubungan, berusaha untuk memasukkan Indonesia ke dalam IMO whitelist.
perjuangan itu sangat panjang, hampir 9 tahun, sampai kami disekolahkan ke Belanda, itu juga dalam rangka memenuhi persyaratan AIMO tentang kualitas tenaga pengajar, juga kuantitas tenaga pengajar yang berkualitas. Kami juga disekolahkan di Jepang dalam memperkuat bagaimana menata administrasi pendidikan kepelautan, sehingga puncaknya setelah beberapa kali kami bersama almarhum Kapten Arso Martopo dengan Kapten Indra Priyatna, kemudian dengan almarhum Pak Agus Budi Hartono, and then Pak Indra Priyatna. Nah, mereka inilah beliau-beliau yang tanda petik waktu itu, karena kedudukan saya yang membantu kami memperjuangkan Indonesia masuk ke AIMO Whitelist. Jadi saya, karena di antara beliau-beliau sudah almarhum, saya hormat buat Pak Indra Priyatna, Pak Kapten, izinkan saya harus tanda petik mengungkap kembali sejarah lalu, di mana 9 tahun kita memperjuangkan Indonesia masuk ke AIMO Whitelist, dan berhasil setelah beberapa kali kita hearing dengan DPR, kita hearing dengan Bappenas, dengan anggaran, dengan Menpan. Waktu itu terjadi perekrutan pelaut tanpa melamar, tanpa syarat, yang mau menjadi tenaga pengajar sesuai dengan permintaan AIMO, baik kuantitas maupun kualitas. Sehingga waktu itu setelah mereka mendaftar, kita terima, kita adakan AIMO Model Course 609 sebagai pengajar. Kita datangkan juga kegiatan untuk dosen, kegiatan untuk AIMO Model Course 312 untuk para penguji, dan juga pertama kali BST, Basic Safety Training, kita datangkan. Alhamdulillah, dengan perjuangan yang ulet, yang cukup panjang, 1996 kalau tidak salah itu Indonesia alhamdulillah masuk AIMO Whitelist, sehingga ijazah kita diakui, penyelenggaraan pendidikan kita diakui. Karena pada saat 1995, di mana ada amandemen SSCW 95, itu no pardon lagi. Ada isu waktu itu bahkan 70.000 pelaut Indonesia hampir di grounded karena ijazahnya nggak diakui. Sehingga dengan pemahaman dari para anggota DPR, kemudian dari pihak-pihak pemerintah, kami terbantu sampai akhirnya kita masuk ke AIMO Whitelist. Melihat disitulah sebetulnya kita seharusnya bangga dan seharusnya mempertahankan apa yang sudah kita raih tersebut. Ya, kita harus sesuai dengan apa yang pernah kami omongkan ke AIMO, bahwa Indonesia salah satunya akan menjadi center of excellence dari diklat-diklat kepelautan yang ada. Dan dari perkembangan saya memang prihatin, ternyata kualitas yang kami perjuangkan ini agak menurun. Tapi saya yakin ada hal yang perlu kita buka, perlu kita benahi, sehingga kita kembali benar-benar memiliki satu kampus yang benar-benar berkualitas dunia, ya, berkualitas dunia. Artinya world class quality, dan untuk world class quality itu tidak mudah, tidak hanya cuma omon-omon, tapi juga harus realisasinya yang benar. Juga ngomong tentang
tol laut, ngomong tentang poros maritim dunia, ngomong tentang build 10 new Bali yang semuanya membutuhkan SDM pelaut yang handal, maka barangkali nanti saya bisa membandingkan setelah saya 3 hari di sini. Kira-kira gitu, Mbak, peran kami waktu itu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Chief, atas penjelasannya. Selanjutnya, you have been together with us for 3 days. Doing this program, professional seafarer. And mohon izin Bapak, kita ingin tahu impresi serta harapan Bapak ke depannya terkait program yang telah berjalan selama 3 hari ini. Yuk, makasih. Alhamdulillah, dan suatu kesurprisan buat saya setelah saya melihat kemudian menyikapi apa yang saya hadapi, ternyata di sini saya disuguhin beberapa taruna yang betul-betul membuat saya surprise. Saya punya pengalaman berbicara dengan para taruna, bahkan para perwira remaja yang selalu dari kampusnya bilang world class, dari kampus yang center of excellence. Ternyata di dalam kenyataannya buru-buru mau world class, ya. Tapi di sini saya disuguhin oleh beliaunya, beliau ini adalah kelas tingkat 1, artinya semester 1 dan semester 2 belum pernah nginjak kapal, belum pernah lihat kapal, tapi buat kelasnya sudah dibekali secara real, not only omong-omong. Ini buat saya merupakan modal awal yang pantas dan memang siap untuk modal ke depan. Modalnya sudah ada, modal awal yang nanti dimulai. Kalau kita ngomong dari aksis, dia tidak mulai dari nol lagi yang saya hadapi. Ternyata dia sudah inputnya sudah ada di atas nolnya ini. Ya, dengan bukti begitu saya datang, saya disambut dengan mulai dari pengacaranya, moderatornya, sampai dengan sambutan mahasiswanya menggunakan bahasa Inggris. Dan bahasa Inggrisnya bukan bahasa Inggris ecek-ecek. Baik dari sisi pronunciation-nya, maupun gramatiknya, maupun alamiah. Jadi sudah memenuhi persyaratan buat kelas. Tinggal ngisi konten dari materi yang harus mereka siapkan menuju ke kapal. Dan ternyata selama 3 hari dengan metode yang saya miliki, yaitu metode proses belajar mengajar dengan pendekatan lapangan, mereka saya coba untuk membuat grup kapal 1, kapal 2, sampai kapal 7 ya Mbak ya? Kapal 7. Ya, jadi setiap kapal berisi 8 kadet, 8 mahasiswa. Di mana di situ kita gambarkan, karena namanya pendidikan itu adalah proses perubahan. Terutama untuk pendidikan kepelautan, proses perubahan kehidupan di darat menjadi kehidupan di laut. Membawa kapal dari one port to the destination port dengan aman dari tabrakan, aman dari kandas, aman dari segala macamnya. And then yang kedua, sebagai perwira pelayaran besar niaga nanti, mereka juga sudah harus dibekali dengan karakter efisien pemakaian bahan bakar, efisien pemakaian minyak lumat, efisien pemakaian air tawar, efisien dalam pemakaian dana-dana operasional. Dan yang terakhir yang saya lihat ini juga menjadi motonya Profesor
Sumatera Barat adalah titipan masyarakat internasional tentang menjaga lingkungan, yaitu menjaga membawa kapal dari satu tempat ke destination port dengan tetap menjaga lingkungan. Nah, ini yang paling saat ini yang sedang galak-galaknya oleh IMO SOLAS disiapkan untuk perlengkapannya di atas kapal. Apakah itu mengenai zero carbon, apakah itu mengenai low sulfur, apakah itu mengenai penurunan NOx dan sebagainya. Nah, mereka ini nanti sudah harus dibekali secara graduate. Karena tidak ada istilah karena baru kadet kamu hanya ini saja dulu yang tahu, tidak bisa. Begitu masuk kapal, dia sudah harus bisa melihat seluruh the whole machinery, either on deck, also on in the room, ya. Jadi mereka sudah harus tahu seluruh ini dan tingkatannya masih tingkatan rating. Jadi sampai dengan tingkat 2 ini atau tingkat 1 semester 2 ini mereka sudah harus dibekali dengan rating science, rating skill. They have to know how to answer the question of what. Karena sebetulnya di kapal itu tugasnya cuma 2, watchkeeping sama maintenance. Dia harus sudah tahu sebagai rating, naik kapal itu dia masih rating, sudah harus tahu menjawab what is that, what is the function, what is the component, what is the function of this and this. Lalu di dalam proses perala ini akan terjadi perubahan lagi, mereka dirubah oleh para engineer di atas kapal dari rating, dari pengetahuan tentang what, berubah pelan-pelan secara praktek menjadi how. How itu berarti dia sudah harus menuju ke tingkat operational level. As the operational level, they have to know not only to answer the question of what, but also how. Bagaimana menjalankan kapal mesin secara benar, bagaimana mematikan mesin secara benar, bagaimana mengukur, bagaimana menyetel, bagaimana. Nah, kalau sampai operation level itu nggak bisa menyebut how, nggak ngerti tentang how, mereka akan jadi masinis how. Nah, ini saya sudah melihat selama 3 hari ini sampai ke tingkat itu melalui pretest saya jadi surprise untuk sekian kalinya. Ternyata apple to apple yang saya berikan kepada mereka dan kepada institusi yang sebelumnya, walaupun mereka ini baru semester 2 yang belum tahu apa-apa, tapi ternyata saya mendapatkan nilai terendah itu 55. Sementara nilai tertinggi 75. Jadi saya sangat berterima kasih dan surprise terhadap para instruktur, terutama kepada Pak Direktur. It's really nice to have you here, and we feel grateful and thankful for everything that you teach our students about the materials, engineering materials. Now, the last, Bapak mohon izin, apa harapan Bapak terkait pelaksanaan program ini untuk for the next few years, untuk pembekalan mereka di kapal dan seterusnya, Bapak mohon izin. Ya, terima kasih. Harapan saya, jangan sia-siakan modal yang sudah ada ini. Mereka punya semangat tinggi, mereka punya semangat berkemampuan tinggi, dan mereka sudah buktikan dan saya menyaksikan. Yang kedua, saya teringat pada hari pertama Pak Direktur menyampaikan tanda petik janji. Mereka semua tidak akan kehilangan atau tidak akan nganggur. Oleh karena ini, saya
untuk ke sana, untuk tidak menganggur. Saya ingat pesan seorang kepala badan, namanya Pak Mayor Jenderal Sarwono, jangan menciptakan pengangguran elit. Oleh karena ini sudah pet bahwa salah seorang kepala badan Mayor Jenderal Sarwono mengomong tentang jangan menciptakan pengangguran elit. Beliaunya sudah punya gagasan untuk tidak akan tidak naik kapal. Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman penglihatan kami, kenapa sampai nggak bisa naik kapal dan sebagainya, adalah tidak match-nya antara kampus dengan perusahaan. Oleh karena itu, saya harapkan ada satu hubungan konektivitas yang erat antara sekolah ini, kampus Politeknik Pelayaran Sumbar ini melakukan hubungan yang erat dengan semua perusahaan pelayaran. Ada dua tujuan daripada konektivitas ini. Pertama, untuk bisa menitipkan nanti lulusan sini ke perusahaan-perusahaan tersebut, not only perusahaan lokal, tapi juga perusahaan-perusahaan asing. Karena kebanggaan dari world class quality ini adalah di kapal-kapal asing itu. Sebagai poros maritim dunia, obsesi kami yang dulu memasukkan Indonesia ke IMO Whitelist adalah bisa mengoperasikan seluruh armada internasional, terutama dari Sumatera Barat ini. Yang kedua, untuk mencapai itu sudah barang tentu harus tahu kelemahan kita. Maka dengan kita bekerja sama, kita mengadakan koneksivitas dengan para pangsa pasar yang akan menjadi tempat anak-anak ini bekerja, kita mendapatkan feedback. Jangan kita berbangga dulu, kita sudah bisa meluluskan sekian banyak orang, tapi ternyata kita nggak tahu sekian banyak orang itu bisa naik kapal enggak, sekian banyak orang itu kualitasnya bagaimana. Ini akan fair, akan menumbuhkan semangat perbaikan dari kampus itu kalau mendapatkan feedback dari perusahaan-perusahaan dan feedback dari lulusan ini sendiri. Sehingga kalau mereka itu punya kesulitan, ya, termasuk feedback pada saat turun kapal parala, itu feedback yang paling bagus untuk mengevaluasi bagaimana berjalannya sistem pendidikan, menyiapkan mereka menjadi SDM yang berkualitas. Kira-kira itu harapan sama. Dan terus terang saya juga setelah melihat program beliaunya yang sedemikian hebat dengan program guritanya, saya sebagai lilin tua siap mendukung pelaksanaan program ini dengan sistem saya, yaitu GTL saya. Kira-kira. Terima kasih. You bless everyone. We have heard what our informant thinking about this program. Now we would like to know, Mr. Budi, as a director in this campus. We all know that this is multi-level learning program is one of your big program, is one of the main programs that you want to help here. So can you give us a little bit like experience or explanation about this? It's okay. Yeah. Okay. Good morning. Excellency Chief Engineer Suparwo, Marine Engineer SB1, as our senior advisor and marine expert, Honorable Second Vice Director is Captain Slamet Riyadi, also Third Vice Director Mr. Saripudin, also Ms. Vivi, and tentunya para mahasiswa-mahasiswi yang saya cintai dan saya banggakan. Salam pro-prestasi, salam humanis, smart, sustainable, eco-friendly. Baik, mohon izin, Chief,
terima kasih sekali atas atensinya dan luar biasa semangat dari Chief Suparwo selaku advisor kami, senior advisor kami. Miss Vivi, jadi kita punya 7 program utama. Salah satunya adalah yang kita laksanakan selama sudah 2 minggu ini ya. Jadi Politeknik Pelayaran Sumatera Barat ada strategi khusus berkenaan dengan, mohon izin Chief, baru kami kembangkan yaitu Octopus Theory, yaitu teori gurita. Jadi bagaimana nanti para mahasiswa ini saling menggurita. Jadi ilmu yang nanti didapat dari Chief Engineer, kemarin dari Kapten Bambang Purnomo selaku Nautical Advisor. Jadi ilmu yang disampaikan dari para expert ini mereka sebarkan. Jadi saling menggurita. Jadi kalau bagaimana ada strategi gurita itu yang kita kembangkan dengan adanya multi level learning program. Jadi kami meyakini 3 harinya ya, dari Chief Engineer Suparwo, terima kasih, 3 hari ini sudah intens menyampaikan tentunya strategi-strategi bagaimana menjadi real engineer, be the real engineer, marine, merchant marine, real engineer. Ya, jadi dan kami yakin, sekalian mumpung saya masih ingat, ini langka dimiliki oleh tempat lain, sehingga kemarin waktu saya ngobrol tentang candidates of women merchant marine engineer, mereka kaget semuanya. Apakah benar mereka itu mau jadi masinis perempuan? Saya bilang benar, dan sudah saya tantang. Tantangan itu ternyata disambut oleh mereka-mereka bahwa mereka siap untuk melakukan tugas mereka sebagai women engineer, tidak kalah dengan ini. Yang penting adalah bagaimana mereka menguasai ilmu, mereka menguasai manajemen kepemimpinan. Ya. Demikian kan. Miss Vivi, we have warranty, ya. Shipping industry, link and mat and play. Ya, not only match and link, because match apa namanya, match and play, directly play, not jadi, only link. Jadi kami menggaranti para mahasiswa kita, para kadet kita memiliki jaminan bahwa kemampuan yang dia miliki link and match dengan industri. Ya. Yang ini akan menjamin mereka akan laku di dunia internasional, karena kami di backup oleh 3 expert. Yang pertama Kapten Bambang as senior advisor and maritime expert, Kapten Bambang Purnomo untuk teknologi nautika, beliau, dan kita punya we have 3 major ya, nautical, engineering and sea transportation. We have also Miss Ari Suswanti, beliau brand manager di SITC Surabaya. Beliau juga akan bergabung dengan kita for next week. Jadi kami meyakini dan mohon izin kami sudah sampaikan kepada orang tua bahwa putra putri Bapak Ibu kami jamin tidak ada yang nganggur lulus dari Poltek Sumbar. Hal ini karena kita selalu backup mereka. Ya. Jadi kita ada 3 pakar yang terbaik di Indonesia, saya yakin, Kapten Bambang, Chief Engineer Suparwo, and Miss Ari Suswanti yang sudah menyatakan sanggup untuk membackup Poltek Sumbar menjadi tentunya perguruan tinggi berkelas dunia, dan tidak hanya berkelas tapi terbaik. Ya. Mungkin itu, Miss, dan kita selalu terus berupaya setelah kami kemarin menizin Chief last week ya, 1 minggu yang lalu kita sudah launching dari Bapak Insinyur Subagio MT, beliau selaku
PLT, Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan, sudah meluncing untuk kampus kita menjadi kampus yang humanis, kampus yang smart, kampus yang sustainable dan eco-friendly. Ini dalam rangka implementasi IM 8 tahun 2024 dan tentunya akan menepati janji saya selaku direktur untuk para orang tua dan masyarakat tentunya bahwa lulusan kami yakini akan terserap di perusahaan-perusahaan pelayaran baik dalam negeri maupun luar negeri. Demikian. Okay. The next question is, what is your motivation or background to create this program? Okay. I believe all of our cadet, all of our student, have high motivation. Jadi saya pertama bergabung dengan Politeknik Pelayaran Sumbar ini menaruh kepercayaan yang tinggi. Ya, saya bisa, beliau bisa, Chief Engineer Suparwo bisa, Chief Engineer Saripudin bisa. Saya yakin dengan tekad dan saya melihat dari para mahasiswa kami, mereka lebih bagus dari saya yang hanya di, mohon maaf, mungkin di Hanjin Shipping dan Tahu Maritim saya 8 tahun berlayar. Saya yakin mereka akan menjadi real engineer di perusahaan-perusahaan ternama di dunia. Dan saya yakin mereka lebih bagus dari kami-kami semua. Begitu, Mas. So then when they come on board, they know the educational background and system because we teach them here. Yeah. It's really nice. We heard from you and from our Mr. Suparwo. Now we would like to know from our cadets. Okay, Lukman, as the representation for the cadets here, what do you think about this program? What have you learned so far with Mr. Suparwo? Okay, thank you, Ms. Vivi, for the question. I would like to ask, it's been 3 days now, us learning with Mr. Suparwo. From the first day, we learned with him about the basic knowledge, what we have to do as a cadet in the vessel, what we have to do as the engineering cadets. And then at the first day, we also sharing the stories with Mr. Suparwo about his stories being a cadet before. And then we hope that his stories can improve our motivation to become a sailors for the future. At second day, we learn about the main engine and then purifier and then the cooling system, boilers and the others directly at our engine hall we have on our campus. We learned there with Mr. Suparwo and it's really such a nice experience we have there. At the third day, which is today, we're going to do the post-test with Mr. Suparwo to see how far we learn with him for these 3 days. It's really nice. He even asked you to go to the engine hall and learn everything there directly, yes, That's yes, really directly nice. with the machine. We also, there's a lot of cadets here also. Let's see what is their impression about this. Whoever wants to be representation, raise your hand. I will choose, let's see, maybe you, you. Stand up. Okay. Give us the opinion, what have you learned here, what is your hope through this program for the next few years? Okay, first thank you for choosing me. Before I will introduce myself. Introducing, my name is Fatah, I'm from engineering department. During our studies in marine engineering, I learned about a lot of the different engines and how they work. This experience taught me that the importance of being precise, careful and details with maintenance and the repairs of the engines of the ships. I also realized that success in this field depends on good teamwork and knowing the latest technology of the maritime industries. I'm very enjoying learning from you
am grateful for the valuable insight you provide. Thank you so much. Kita sangat mengapresiasi apa yang telah Bapak sampaikan kepada kami sejauh ini. And once again, we really grateful and thankful for everything you've done with us for these 3 days. So memasuki ujung acara pada podcast kali ini, mari kita dengarkan harapan dari para direktur dan para manajemen kami terkait dengan program ini. Bagaimana harapannya Bapak? Baik. Ya. Baik, jadi dengan 7 program utama, kita para mahasiswa selalu kita bekali, Chief. Jadi boleh nanti dari shipping company, dari perusahaan manapun silakan datang dan buktikan bahwa mahasiswa kami, kadet-kadet kami sudah familiar. We have English applied for emergency drill. Bagaimana mereka, para mahasiswa kami, untuk kegiatan drill ini menjadi kegiatan harian mereka, dan luar biasa mereka sudah bisa melakukan dan menerapkan dengan bahasa Inggris. Jadi kecuali mereka kompeten dalam bagaimana drill untuk firefighting, untuk abandonship, untuk launching labor dan sebagainya, ini dengan bahasa Inggris. Dan ini menjadi kegiatan harian, Chief, dan kami yakin nanti di kapal sudah tidak kaget lagi. Mereka sudah familiar. Apa yang disampaikan oleh Bapak Direktur itu benar, karena bahasa Inggris itu sebetulnya bukan science. Bahasa Inggris itu adalah skill. The success skill is only drill, exercise, and exercise. Dan tidak ada lagi yang namanya English day. That every time day. Ini Also we lihat, have native speaker. Yeah. For tomorrow There will be a we join with speaker me. coming with us. Iya. Jadi Native saya speaker. merasakan apa yang disampaikan oleh Pak Direktur bukan omon-omon, tapi the real. Saya menyaksikan sendiri kenyataan, dan bahkan saya juga merasa kelabakan selama 3 hari saya menghadapi mereka. Mereka selalu menyampaikan dalam bahasa Inggris yang bagus, dengan keterbatasan di telinga saya, maka selalu saya mix dengan Indonesian language. Again, that English is not science but skill. The success skill is only drill, and drill. Dan itu sudah saya lihat bukti kenyataannya. Ya. Terima kasih Bapak, dan tentunya Miss Vivin, I believe, your director believe, ya, direkturmu dan jajaran manajemen yakin apa yang sudah saya sampaikan, janji saya kepada para orang tua dan masyarakat akan Anda buktikan. Amin. Ya, oke, saya akan untuk semangat kita, Politeknik Pelayaran Sumatera Barat. Oke, saya kira masih banyak sebetulnya yang bisa kita sampaikan, termasuk kita punya ini kita program utama kita ada 7, yaitu yang pertama multi level learning program, kemudian smart campus. Smart campus ini luar biasa. Jadi kita semua digitalisasi, semua material seperti yang kemarin Chief Parwo saksikan, semua materi pembelajaran kita semua digital, animasi semuanya. Nah, ini smart campus, dan akan terus kita kembangkan. Terus kemudian ada global integrated garbage treatment, ini juga milik kita. Terus kemudian safe water program dengan temuan kita mengenai ini untuk water treatment, phosphate 4 tingkat phosphate water treatment yang kita
manfaatkan untuk bagaimana merecovery atau mengolah lagi air yang kita manfaatkan itu, diolah kembali sehingga bisa dimanfaatkan. Ini save water dan save our planet. Ya, kemudian ada lagi English applied for MVC drill and exercise, seperti Chief kemarin saksikan bahwa mereka berlatih drill dan berlatih menggunakan bahasa Inggris. Kemudian ada lagi untuk kita save energy, save water, dan kita juga berkontribusi untuk net zero emission acceleration for 2024 and 2060. Jadi kita akan melakukan percepatan bagaimana emisi bersih di tahun 2060, tapi kita percepatan dari kampus kita ini. Mungkin itu, Ms. Vivin, kami kembalikan dan terima kasih. Ya. So this is our last session for this podcast. Thank you for joining us so far. Hope to see you again later, guys. See you Poltekkes Sumatera Barat. Humanis. Kampus. Terima kasih. Oke, sukses. Wah, Thank you very much. Thank you very much, Chief.